Gak boleh sakit hati, gak boleh ya. Gak boleh, itu sampaikan kepada anak istri. Gak boleh sakit hati, syukur terus. Kalau bala musibah banyak gimana? Nah begini jawabnya. Bala dan musibah kalau menimpa kepada nabi dan wali, itu adalah raf'ud darajat. Untuk meninggikan pangkat dia. Bala musibah menimpa kepada orang mukmin yang bukan wali dan bukan nabi untuk kafarah lisayyi'at wal khati'at, untuk membersihkan dari kekotoran dosa. Kalau kita orang awam ini kotor, ada yang membersihkan, kenapa jadi menangis? Mestinya kita gembira, berterima kasih kepada orang yang membersihkan itu, kan gitu. Kalau bala menimpa kepada orang kafir dan munafik, itulah yang disebut adab. Arba', thalatha, ithnan, wahid. Inilah tujuan hidup kita. Hanya dua. Pertama, waktu diisi dengan menuntut ilmu. Yang kedua, diisi dengan ibadah kepada Allah. Itulah dua tujuan hidup kita. Imam Ghazali membuat lagi di dalam kitab Ihya dengan dasar yang kuat. Hidup di alam dunia ini tujuan dua. Pertama, tidak boleh sakit hati. Ngerti semua? Gak boleh sakit hati, gak boleh sedih. Itu pertama itu. Siapa aja. Ini ada orang Betawi. Siapa aja. Gak boleh sakit hati. Harus gembira terus. Satu. Yang kedua, sibuk dengan ibadah. Itulah kesimpulan di dalam kitab Ihya juz yang keempat. Dari Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jelas sejarah. Jelas. Kalau ada yang belum jelas, mungkin kelaparan gitu lah. Jadi jangan ada yang sakit hati lagi, jangan. Jangan ada yang sakit hati. Gembira terus, syukur terus. Masa orang baca Alhamdulillah 17 kali sehari semalaman. Alhamdulillah dibaca tapi enggak dihayati. Katanya orang sekarang dihayati. Kalau orang baca Alhamdulillah, artinya saya senantiasa Alhamdulillah. Berarti saya senantiasa gembira, kan gitu kan? Begitu kan? Kan begitu kan? Gembira terus. Yang kedua, sibuk dengan ibadah. Sama ada ibadah tafakkur, sama ada dalam ibadah nazar, sama dengan ibadah mutala'ah dan lain-lain. Pokoknya ibadah. Ibadah itu dua aja, wajib sunat, sunat wajib. Sunat ya, sunat. Bukan basunat, bukan. Kalau basunat, kalau sampai 3 kali basunat, habis. Ketawa Muhammad Amin. Jadi harus gembira terus. Bapak-bapak, kalau hati kita itu gembira, apa yang kita lihat itu jadi pelajaran, jadi ilmu. Apa yang kita dengar jadi ilmu. Oleh sebab itu Rasulullah berpesan, anak cucu saya jangan sampai ditangiskan. Kalau dia nangis, saya ikut nangis. Kalau saya nangis, Allah Ta'ala marah. Nah ini, ya mudah-mudahan nih Muhammad Amin nih dengan adiknya Ahmad Hafi itu jangan ada yang menangiskan. Kalau ada yang menangiskan, menangis. Kalau dia nangis, otaknya itu begini, tertutup. Jadi tidak masuk pelajaran. Setengah mati diajari kada mau paham.
Ujar orang Banjar Pambaba. Nah itu. Saya tulus sufaha. Dia jawab apa? Saya tulus sutaha. Sufaha, sutaha. Bilangnya gurunya sutaha itu mertua saya. Tapi kalau ini anak ini suka gembira, otaknya itu terbuka. Cepat menerima pelajaran. 1 bulan setengah Iqra 6 udah selesai. 6 bulan khatam Al-Quran. 1 bulan sudah 1 juz setengah hafal. Doakan panjang umurnya. Ini akibat daripada jarang sedih, jarang nangis. Senang terus. Ibunya juga begitu, jarang nangis, senang terus. Ya paling 2 kali nangis waktu melahirkan. Saya bilang nangisnya 2 kali, tapi senangnya berapa kali dong? Yang penting rasanya, Bung. Emangnya di bulan ada coklat. Gak boleh sakit hati, gak boleh ya. Gak boleh, itu sampaikan kepada anak istri. Gak boleh sakit hati, syukur terus. Kalau bala musibah banyak gimana? Nah begini jawabnya. Bala dan musibah kalau menimpa kepada nabi dan wali, itu adalah raf'ud darajat, untuk meninggikan pangkat dia. Bala musibah menimpa kepada orang mukmin yang bukan wali dan bukan nabi untuk kafarah lisayyi'at wal khati'at, untuk membersihkan dari kekotoran dosa. Kalau kita orang awam ini kotor, ada yang membersihkan, kenapa jadi menangis? Mestinya kita gembira, berterima kasih kepada orang yang membersihkan itu. Kan gitu. Kalau bala menimpa kepada orang kafir dan munafik, itulah yang disebut adab. Nah, jadi bala itu terbagi kepada macam-macam. Kepada nabi dan wali, raf'ul darajat. Kepada orang mukmin yang biasa adalah untuk penghapus dosa. Kepada orang kafir dan munafik itu yang siksa. Jadi orang yang beriman gak perlu sedih. Kemudian kalau sudah sedih itu sudah bisa diatasi dengan gembira, sesuai dengan kata Alhamdulillah 17 kali waktu sholat, kita tinggal lagi mengisi waktu supaya sibuk dengan ibadah tadi, yang wajib, yang sunnah. Sampai tidur pun kita niatkan karena ibadah juga. Karena mata kita kalau tidak dibuat tidur, nantinya kan kepala kita sakit. Kalau kepala sakit, ya segala-galanya nggak enak lagi. Jadi menjaga kesehatan juga namanya itu ibadah.